buah dia no. Maka di belakang pahala lupa, itu sampai itu belum lalu mana baru dulu dan itu deh. Ada mobil dalam jadi penggunaan elemen. Elemen umum dia ada dua alat. Dibanding dengan buku yang termasuk dengan elemen visual, gambar, teks, warna, bentuk. Jadi elemen itu merupakan objek visual yang digunakan untuk mempercantik desain sekaligus membantu menyampaikan informasi. Tanpa menyediakan berbagai jenis elemen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan desain. Gunakan elemen secara bijak agar desain tetap dihadapi menarik dan mudah dipahami. Jadi memang fungsi elemen untuk mempercantik sebuah desain. Nak letak desain, ada elemen itu nak letak desain. Tidak boleh elemen ada elemen visual lagi yang mendukung untuk masuk warna desain. Nak letak ni. Jadi dalam kampanye nak disediakan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam kapal. Jadi nak pilih dah cok bangkul kapal kapal. Karena dalam kapal sendiri nak disiapkan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk kebutuhan desain. Contoh
HP lah cik. Apa HP? Sampai tu ibu mau. Nyo elemen, dia jual elemen, dia tinggal dalam minta elemen pun boleh, macam sen pun itu kan. Ya, jual elemen ni no. Lembut ni no. Ini nak jadi nak kategori isi. So dia dia minta kata 3D. 3D le, baru jadi ada 3D. Mesti dia minta ada bingkai ataupun foto animasi. Klik le belakang pun nanti boleh. Lagi contoh bentuk. Dia boleh dengan buat peta. Ya, okey, peta uno alina. Ini adalah buat dengan pen tool. Kita pakai dia. Okey. Karena mau nyontek dengan warna pun nak pakai. Yang saya pakai elemen shape adalah bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai wadah shape. Dasar belakang atau dekorasi shape. Fungsi membuat area teks memberikan aksen visual, misalkan informasi. Shape adalah lingkaran, segitiga atau bentuk lainnya yang dengan shape no. Lagi ada yang dua. Nyo shape, bentuknya shape benar itu. Nyo shape itu benar. Shape pun okey, shape kotak, segitiga, bulat, bentuk bintang yang mengundung benar dengan shape. Maka pada dalam desain shape, nyo okey. Maka dalam shape nyo kita tulis bulan tulis. Jadi dalam shape fungsi ni ada fungsi lagi fungsi shape. Lagi contoh desain nyo pakai shape. Untuk full pakai shape nyo untuk nyanyi antara subjudul dengan isi terpisah judul. Makanya ini boleh pakai shape judul. Nantinya apa nak pakai shape ni? Karena ini nak tunggu informasi yang bahan lagi nanti ini untuk dan website tunggu. Makanya ini harus pakai shape untuk ada ni lebih pendek. Jangan ada pakai tanya. Udah lega handle. Walaupun dia tak warna putih. Dia tak boleh tengok warna putih tu. Udah lega. Ya, fungsi shape. Dan hana mandum teks wapo shape, shape hana dia ino dah shape. Hana kot. Ini ada proses. Anak pun lega di shape ni pun ahli. Nah tempat-tempat tertentu isi. Halaman tempat, untuk tak pakai shape. Jadi yang ingat fungsi ini yang pertama membuat area teks. Jadi contoh adanya area teks, membuat area teks. Yang kedua
memberikan aksen visual untuk tambah aksen visual yang lebih baik. Okay, contoh desain nyocek pernah yang warna nyocek cuma bentuk lagi lagi bentuk petak bentuk juga bentuk lagi jadi kena juga jadi kena juga nyocek ya yang tu nyocek nyocek yang bingung nyocek pernah nyocek petak lagi memang ujung-ujung ini bertemu nyocek cara buat apa lagi baru sebenarnya bolong kan Tinggal-tinggal macam yang model dengan beda-beda warna. Bukan saya. Untuk semua dengan tulisan pun yang berbeza. Ini warna asal dia. Bukan warna jadi ni warna macam ni pun harus nak palet ni. Ambil warna merah.
Inyo dengan kegunaan shape. Jadi segala ini kita buat tentang desain untuk shape. Shape ni mana gari ambil empat agak muli ni ada stroke kan, stroke-nya pinggiran shape. Maksud yang berkaitan dengan shape adalah maksud yang berkaitan dengan shape tabur pinggiran, ada pinggiran di warna hitam, ya kan? Yang berkenaan dengan stroke. Yang berkenaan stroke. Shape stroke luar. Yang dalam warna putih shape, yang stroke tu. Jadi lagi contoh masuk desainnya. Pakai shape dengan stroke. Stroke ni warna pink disesuaikan warna background. Cuma agak dibuat lipih tu. Sebenarnya tu ada lipih. Yang boleh lima. Sama dia. Dia dalam shape yang dua stroke. Garis tinggi. Garis ni. Menjerah busuk kan. Busuk. Campur dia pasir. Garis adalah elemen yang digunakan untuk membatasi atau menghubungkan atau mengarahkan perhatian antar bagian dalam konten garis. Fungsi memisahkan konten, mengarahkan fokus audiens, membuat data letak lebih rapi. Dan pun digunakan konsep tapi garis untuk menghubungkan ataupun mengarahkan perhatian antara bagian dalam sebuah desain. Ini lagi contoh desain sebelum apa tu? Garis pemisah yang terpisah antara judul dengan judul. Mana bakal dia? Itu yang program. Tapi ini belajar tentang kata-kata dan baru dalam highlight. Jadi digunakan garis yang pertama untuk memisahkan antara sebuah elemen visual, baik itu teks ataupun foto. Dia dah pakai garis untuk terpisah ni. Hasil tujuan itu untuk mengarahkan fokus audiens ataupun membuat data letak lebih rapi. Contohnya untuk membuat fokus audiens menggunakan garis. Lagi contoh desain dulu apa desain dulu.
Pak Mika yang dia betul. Ini contoh desain yang pakai garis untuk yang lebih rapi. Nyok garis sih pakai nyok garis untuk memisahkan antara judul dengan tengok. Pakai garis betul. Pakai garis nyok untuk yang lebih rapi. Nyok yang lebih rapi. Fungsi garis untuk membuat desain lebih rapi. Pakai garis. Tapi nyok unsur pemali nyok adalah sebuah acara. Judul nyok walaupun ada makna nyok memang nyok adalah sebuah acara iaitu O20 tanggal 20 bulan 6 waktu yang betul. Tempat ini dia mengklaim nyok judul ada lagi, nyok tanggal ID dan nyok tempat ada lagi. Salina ikon diperkuat dengan elemen visual dan elemen visual tempat. Jadi kalau pun dia walaupun ada makna kan. Jadi dipakai garis sebagai bentuk rapi. Fungsi garis. Fungsi garis membuat data letak lebih rapi. Dengan naik garis, data letak daripada sebuah elemen visualnya akan lebih rapi, lebih terarah. Yang naik pakai garis, turun mami. Makanya dia pakai garis. Jadi tujuan ni untuk mengarahkan yang pertama, garisnya untuk mengarahkan yang pertama nyo sebagai judul acara, nyo sebagai jam OAT untuk acara, nyo sebagai tempat acara. Nah, pertanyaan lain Pak Syed garis. HP Pak di dulu lah. HP Pak juga garis. Buka bentuk sih. Bentuk sih. Buka bentuk. Yang ada bentuk dasaran. Elemen bentuk garis ini yang ada lebih 4 banyak garis ni. Lebih 4 garis. Karena garis yang ada warna, ada ketebalan dia, ada warna pun dan buang dia. Nanti ada ketebalan, guna pada tebal yang sesuaikan tebal yang boleh dia nak model titik-titik putus-putus guna. Ada titik putus guna yang terakhir pula, maksud terakhir pulanya ujung-ujung ni nak linci ujung daripada garisnya buat langsung petak dengan bulan. Melengkung. Ini yang memang boleh melengkung. Contoh yang bulan tu. Yang nak boleh melengkung mana badan dia. Dia sesuaikan dengan iban yang berubah. Ya, ini ada kan? Kemudian ikon. Ikon adalah simbol atau gambar sederhana yang mewakili suatu objek, aktivitas atau informasi sehingga pesan dapat dipahami dengan lebih cepat. Fungsi memperjelas informasi, adanya mempercantik desain, adanya mengurangi penggunaan teks yang berlebihan. Macam lagi contoh kasus saya. Mana saya tengok? Yang pertama, ikon ni fungsi untuk memperjelas sebuah informasi. Dengan dipegat jamnya, tu kan jelas dia informasi ni. Walaupun hanya ada pun makna jelas bahawa tadi dia bukan jam dan tanggal. Harus dia ikon yang pakai ini kan baik dia mendong. Nah, model ikon
tanggal yang je. Baik jam tu. Jam ekor. Model sini ni. Ataupun jadi menunjukkan tanggal dan jam. Kalau si ekornya yang pakai bak ni. Supaya lebih jelas. Jadi ni menunjukkan tanggal dan jam. Silapin tengok kat debu maksudnya jam boleh. Berarti lebih kiranya jam mana. Karena ikon-ikon jam tu dipakai. Jadi kan desainnya tu mana baru. Adanya fungsi sebuah ikon boleh mempercantik desain dengan naik pakainya lebih lagak desain. Le elemen visual ni. Elemen visual yang mendukung masalah ada ana sinkron antara desain dia dengan elemen visual yang dipakai. Adanya untuk mengurangi penggunaan teks yang berlebihan. Dengan ada pakai sebuah ikon lamian, anda diberi tertulis tanggal dan waktunya. Jadi dengan ada pakai ikon, anda diberi tertulis tanggal dan waktu, tanggal 20 bulan 6 2020 jam kan. Anda diberi tertulis jadi tanggal dan waktu. Yang mana yang mental? Cik ada elemen visualnya mendung, hari bayar tertulis tanggal dan waktu. Nasibnya ada bayar tertulis lokasi. Kadang-kadang kita pakai ikon. Mesti kali kita pakai ikon dan tulis dalam lokasi. Anak kat Gunung Legak, aku dah pakai tertulis dalam lokasi kalau dia pakai ikonnya. Elemen visualnya. Menantu isi dia baknya, duduk nomor HP. Pakai ikon telefon. Biasa mesti buat nomor HP ni pakai ikon telefon naik tulis dalam sini. Tak ada nak sini tulis contact person. Jadi kan hanya mandung HP kadang tu nomor telefon, hanya mandung nomor HP tu nomor WA di, nomor telefon tu kan. Makanya dia ada buat contact person. Ataupun hubungi nomor yang okey, ikonnya lebih kuat tu. Hai ni tak ni pakai ni dia dah pakai jam, dah pakai tanggal dan waktu. Jadi yang memang hanya di semua. Memang kadang kabel di penuh dah tulisan kan ke pakai jam tu pun jam tanggal. Ya kabel di semua tu yang untuk penggunaan ikon. Aliran frame adalah elemen yang elemen berbentuk bingkai yang digunakan untuk menempatkan foto atau video agar mengikuti bentuk tertentu seperti lingkaran, persegi atau bentuk ini fungsi menampilkan foto dengan bentuk tertentu. Yang kedua, membentuk desain lebih menarik. Yang ketiga, mempermudah pendataan gambar. Jadi frame-nya adalah foto. Di mana foto dalam semua desain? Desain di Canva kalau dia lagi. Bukan desain balik. Jadi menyebar Canva, HP, elemen, tubik daripada bentuk, scroll view, jaring, bingkai ataupun kisinya ada foto ada. Saya dah nak kisi buat desain ni. Nanti dia tahu berapa foto ni. Jadi tinggal sama upload foto boleh. Upload unggahan foto tinggal celok guna. Lalu yang maksud contoh ada dua isi. Jadi untuk bentuk fotonya lele model yang dari CapCut sendiri di lele yang sebagai ada
bentuk lain. Elemen bagian ni ada cok isinya kalau dah. Elemen bingkai no. Jadi mandum dalam bentuknya kita pakai foto dalam ni. Bentuk yang dibuatnya. Ni ada nak buat bentuk dah. Jadi mantua pakai yang namanya aplikasi dalam gambar. Ya, aplikasi untuk buat bingkai foto sesuai keinginan. Dengan aplikasi ini Framemaker. Untuk buat aplikasi bentuk yang sesuai dengan inginkan. Saya nak buat bentuk yang buat bentuk yang buat tambahkan ke desain. Karena frame ini dalam sebuah desain. Tinggal jawab berapa tu, dah jelok kan. Yang untuk dapat sebuah bentuk, yang foto lagi ada yang perlu lagi template yang kali ni apa keka. Yang biasa aja, tinggal foto, ni pun lalu model itu dia keluar oleh mana ke? Jadi pakai jadi payah duplikat apa foto sabuk ada dalam, sabuk tu ada luar, dah ada background. Orang Dong sambil lalu ni buat orang praktek je. Lebih tengok. Yang galan dong buat tu dia. Ada kan praktek je turun kan lebih tengok. Contoh lebih keluar boleh. Pertama mesti pakai untuk
Mungkin kalau kita pula kalau ada boleh lah. Anak dia boleh lah. Jadi untuk dapat timbul boleh keluar tu lah. Pertama gambar ni duplikat dari bawah. Duplikat dari bawah ke bawah. Jadi ni hapus background. Hapus background yang nak backup tu ini nak background. Jadi juga nak backup tu. Hapus background. Selanjutnya sesuaikan gambar. Sama. Laptop kami di atas ni dah lucu. Kami interpret. Yang uji dia aja. Tak apa. Buat rapi no. Laptop payah tu. Ni kan bit boleh ni luar. Bit luar ni. Ni muka yang jadi yang bawah gambar je. Yang bawah. Sabor nak background, sabor dia nak background dulu juga. Jadi itu bit boleh luar. Karena nanti nak lalu desain model mana yang boleh luar frame yang dah bentuk. Mesti lagi ni ada gambar juga. Ni frame boleh luar ni. Okey, contohnya boleh duit daripada luar tak bulan awal. Dia model-model ada sana. Kalau dia je. Jadi nyo yang warnanya nyo telah bentuk dulu. Ataupun shape yang di bawah tu. Nyo shape ni juga nyo shape buku shape. Nyo yang kan shape. Nyo shape sih cuman kai buat efek. Nyo shape sih cuman gampang dia buat efek nyo. Efek 3D nyo. Dia buat ke 3D, dia buat ke efek lain, buat efek lain tu. Saya ni. Nyo dari shape sih. Ni shape sih. Nyo buat AI juga shape agak bulat lagi hilang no. Nyo shape. Jadi kan desain grafisnya memang di shape dulu. Harus bedakan yang ter shape yang ter stroke untuk nak stroke situ. Lagi efek lagi no. Nyo shape sih. Cuman lagi di kaca ni.
Cuman kalau lagi agak mengkaca je. Nya efek di pegot, ada pegot shape. Nya pegot gradient putih. Gradient putih. Cuba gambar anak yang macam buat atau dan masih bayi aja no. Nyo kan agak lagi dikaca tembus pandang geli-geli mana. Nyo share je. Man pakai emotion tu. Bedanya. Nyo nak naik mobil yang putih je sampai je. Dia putih main je. Nhân itu je dalam laut. Yang mumpung dia ada dasar. Ada yang grid adalah kumpulan beberapa frame yang tersusun dalam pola tertentu untuk menangkap banyak foto atau gambar secara rapat satu desain. Fungsi menyusun beberapa gambar sekaligus, membuat layout lebih teratur, menghemat waktu dalam mengambil posisi foto. Jadi dalam Canva kali terbelah lebih. Cara atur foto dengan menggunakan grid. Di mana yang dengan grid? Close foto. Okey, dah buka. Buat elemen. Nyo yang dengan grid. Nyo nak saya mau grid je. Jadi nak balik efek datu foto tinggal ada pakai grid nyo. Nyo buat gambar. Tu dah upload gambar ke data ni. Dah upload gambar ke data. Kilo nyo tebak-tebak. Sesuai foto-foto pun dalam boleh. Yang di gambar nak bukan dengan grid. Supaya efek ni tak buat tebak-tebak. Dia buat tebak-tebak je cik dengan data mana. Mana bateri ni. Yang grid. Jadi kan ada terapi. Lain Pak yang nampak. Dia mock-up adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan desain seolah-olah diterapkan pada media nyata seperti kaos, kemasan, laptop, ponsel, poster atau billboard. Jadi mock-up dan desain yang kait dengan mock-up. Mock-upnya sesuatu yang kalian tengok buat ataupun desain yang kalian tengok buat tak dapatkan buat misalnya kayak contoh tengok buat desain IG, postingan IG. Jadi dan tak dapatkan buat HP menunjuk tadi. Contoh
expose bak ni. Dengan tak expose boleh. Ada tak expose. Lainnya desain baru. Desain baru. Jadi lima elemen kalian view kalian rancangan yang sebenarnya you mau apa guna rancangan untuk di HP nyo na kena ada you yang buat bajet buat ada frame dan HP jadi rasanya anda dapat buat konten media sosial untuk HP okeylah ada HP. Jadi seolah-olah jadi urangnya kalian desain dia yang orang lah be. Dalam contohnya desain. Jadi seolah-olah urangnya kalian foto tengok. Dan yang kedua mock-up. Sewa api dalam beli. Yang beli api rancangan. Jadi seolah-olah itu ni kalian foto tengok api. Padahalnya adalah sebuah mock-up. Kapan mock-upnya dah pakai? Mock-upnya dah pakai ketika maksudnya dah buat sesuatu proyek itu baik itu spanduk ataupun banner. Jadi untuk dan belum tiban mesti dah aplikasikan buat tempat kerja yang payah dah mock-up. Banner mesti kata desain dot belum. Yang untuk tertampilkan bagainya mana hal mesti tertipet bak kedai mana jadi. Yang dah belum mock-up. Ya, menantinya desain sebuah flyer ataupun desain flyer Instagram kan, poster Instagram. Kiban pada dia berapa kiban, mana dia berapa. Jadi kan gabung desain tengok dalam bentuk mock-up kena berapa. Boleh, apa kan? Ya, kena mock-up. So, nak praktek. Nak praktek orang aja. Long semua tu. Ibaratnya baru praktek you. Lagi berapa tu? Teori sambil praktek. Long bahas teori, baru praktek you api. Yang nak praktek api. Yang dua ni tengok dua tu. Belajar. Mana ni pertanyaan? Ustaz, bit putu benar belum dia. Kibar?
Dar tubit potong no. Jadi betul nak. Tahu dah itu. Lain tu lah nanti. Tahu dah. Ha? Lain ke? Jadi pertama pilih bentuk ataupun berbentuk frame bingkai. Habis nak pilih bingkai. Pilih bingkai. Adanya upload foto. Sebuah foto. Mengke lagi apa pun apa tu? Nak tu item hapus background. Jadi dong enggak. Dah tu. Ada hapus background pada lain. Yang foto. Karena frame kena foto dia. Fotonya duplikat apa? Fotonya duplikat apa? Kanan apa foto ni? Kanan apa? Pertama kena. Pertama peraya. Boleh ada boleh. Ini nama dari frame pertama. Boleh di juga no. Ada tak ke? Ini tengah untung boleh no. Tengah untung boleh. Jadi untuk nyo kunci deh. Kunci deh. Ada kunci. Ini nyo tak tunggu. Kalau nyo dengan item monitor dalam. Ini dia kunci. Nyo hapus background, hapus latar belakang. Hapus. Tinggal dulu ini. Hapus latar belakang. Adanya bersama. Aku rayu enam boleh ke? Aku rayu iko tuan. Jadi kita mau buat. Jadi payah tak sesuai badan menu. Banyak perlu kekurangan je. Jadi sama boleh je. Kubik. Semua sesuai badan. Semangat berarti sesuai bahu boleh. Mati. Kunci gambar kunci sesuai badan. Apa dia no. Nyo kan lebih hiu. Lebihnya kok. Jadi yang di dalamnya dalam yang kunci. Dalam shape jadi bingkai no ada misalnya nyopek ada bo shape no kadang desain ini yang kena ni kan lagi benar pegang itu bit boleh keluar dari shape.
Ini juga. Jadi enggak boleh. Yang dok. Aje pukul berapa? Belum rapi. Jadi pukul berapi, dibaca berapi ni sesuai dia bahu gambar kedua gambar kepun sesuai. Tapi ni kata ambil bahu berarti boleh kata ambil. Lebih. Jadi patokan bahu. Yang Tadi bahu. Pada nama John dia praktek dia John tak buat projek akhir daripada pelajaran kerana pelajaran dia untuk mungkin apa-apa mungkin orang nak pelajaran pura-pura jadi kalau pelajaran pura-pura orang lagi pura-pura dia mau bayang ada ni padahal kalau dia berapa itu harus disiplin berapa orang lagi yang dia mandi pura-pura kerana besar jadi pembukaan dia mana karena pada acara NU pada acara itu jadi mungkin untuk buka dengan negara pada tempat besar jadi harus tempat pada karena dia harus kerja sendiri kerana dia baru dia aktif kuliah baru negara yang kuliah kemudian menunggu pada kuliah. Makanya sengaja ada buat pelatihan sebelum aktif kuliah. Jadi part yang sebelum orang so jawab video lah sebagai dokumen. Okey. Jawab belum jawab. Hah? Video kegiatan ni Yang nak pro je. Jadi yang pada ingat macam di setiap elemen yang lagi bentuk dalam sebuah desain ya. Nyo bentuk model-model dulu ya.
mandu-mandu dibuat dengan kuah apa? Kuah. Segala bentuknya dalam desain. Lagi bentuknya kemudian dengan apa? Kan bentuknya. Set. Yang bentuk-bentuk lagi yang pernah. Set. Jadi pernah dengan Set. shape. Ini bentuk shape. Dengan shape boleh buat. Lagi bawah nak shape dengan stroke ni juga lagi yang. Stroke pada mulai ikut stroke. Pinggiran. Bak samping daripada Set. shape yang juga dengan stroke. Masa shape anak gaya shape tu. Jadi fungsi shape dua dekat dalam shape dalam aku tunggu jadi jadi seperti ini untuk yang terpisah untuk antara background. Yang terpisah untuk yang antara background kan dia tak boleh share betul. Untuk yang terpisah untuk antara background dia tak boleh share. Fokus share untuk bulat ataupun share untuk bulat lain je persimbangan tertarik kena. Yang saya bilang tertarik kena. Nanti foto ni ke foto ni ke share ni ke. Jadi anak saja mesti dia contoh kita buat contoh ni. Buat bentuk bulat. Contoh. Buat bentuk bulat. Nyo tabuh dirikan foto. Lapisan ni mulus lapisan ni lapisan tabuh dirikan foto. Jadi kan kaki terpisah betul. Yang saya. Nyo bulat ni perlu rapi. Itu sesuatu dulu. Tak gantung warna aja ataupun warna putih. Man payah gantung tagnya warna lain je. Warnanya je, nak bab lain je. Bawah ni shape-nya ada fungsi. Untuk terpisahkan antara foto dan background sampai dilihat. Dia dah pakai je. Yang kita boleh jadi. Selain tu, bentuk shape ke dulu. Dia kalau bagi-bagi. Buat tak? Ini berarti kalau tiban yang nama dia. Pagi nama. Tunggu mulai mana? Jadi buat kontenor ada semua. Itu yang kenalkan tu. Lembuah, ada tu. Kayak pakai tu punya kontenor. Kali teknologi di luar daripada aplikasi gambar belum dia. Website remove background. Man agak ribut ni. Untuk tahu background, ambil foto. Ambil foto dia kali. Kena remove background enggak. Artinya tak pertama lembar gambar. Dia tak pertama gambar
baru dah sesuai. Ini kan lebih trip. Yang lebih cepat langsung kita upload foto yang dalam background lah gambar. Ada yang dapat hapus background. Sesuai juga uji. Lebih cepat. Jadi kalau itu dulu. Orang yang punya boleh pun dia cuy jawab dunia. Yang mana dia? Yang dia orang yang datang orang dia. Ini pasal bang dia. Tu pasal foto dalam HP. Okey bro. Nhân ci pedamang foto je. Drag je foto kena. Gimana? Foto. Boleh tadi tu. Tarik je kena dalam. Nama. Tahu nama Allah. Jual. Chị nha lagi tim chị lagi pegang saya pada mau foto Mana tak tadi? dalam Mana? ini mana mock up Ini pun ada belum dah? mock up Mock up. nhân punya ini dalam desain itu nhân mock up cuman masih pak Canva ini modelnya nhân pun beli bakal file dan putra apa yang dibeli. Sesuaikan tu. Buat pun rancangan. Rancangan lah. Rancangan. Rancangannya yang punya mock up. Nah, dalam desain. Man, ini mau aplikasi apa? Pembuatan desain tu rancangan. Jadi kan mau kamu mau karena ada wajib petugas semua dosen menjadi dosen promosi media sosial. Nanti ada petugas akun baru, kan akun baru untuk tak promosi ada tak screenshot tampilan video, ada tak screenshot tampilan video. Kami minta mock up yang HP ni kami minta mock up yang HP ni tabung screenshot ni dalam HP. Jadi itu seolah-olah drop dengan kalian HP ni IG ni drop dengan seolah dengan kalian IG ni yang jadi sebagai bahan elemen visual design ni itu dalam tadi kita mau pertemuan.
Ini ada lencok dalam Google. Apa dah cakap Google ni mana? Nah, baik dia ni. Ikon tanggal kalender tanggal. Dan kalender itu. Kalau ini ada lencok Google. Nah, dulu. Nah, dalam apa? Putih bab tutup kemari. Kalau ada orang Google juga proyek yang berjalan dalam teknologi. Untuk proyek hasil, orang akan buka video ulang dan desain yang untuk tiban yang dibuat. Dan video tiban yang dibuat. Setiap video dan desain yang diupload ke media sosial, baik itu video pribadi ataupun buat video baru, yang kalau berarti dengan akun engineer. Nah, itu setelah kolaborasi itu akan dilakukan sebuah pemilihan yang akan dari pilot pemilihan pemenang itu akan dari presentasi dahulu dan itu pemenang itu akan lapor ke sebuah akun Instagram media engineer. Jadi orang harus mohon proyeknya kami buatnya itu yang memang bukan di luar daripada NGDM itu kita tidak perlu menunjukkan NGDM benar sertifikat pilihanan yang ada TNI yang kita memang yang ini yang di luar Jadi kan ada sertifikat yang itu dari hari. Dan buang ini sebenarnya nanti kita yang itu. Dan orang di sini itu dari nanti kalau dia akhir